Dan kini saatnya kita akan dengar sharing firman Tuhan yang cukup menarik, yang sangat menarik malah, tentang kepada siapa kita berdoa yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Suhanda Supardi. Silakan Pak Suhanda. Ya, terima kasih Pak Terji. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat Pagi. jumpa kembali di Zoom CCM pagi hari ini. Ya. Pagi hari ini saya akan bawakan dengan tema pada siapa kita berdoa. Saya share ya. Kepada siapa kita berdoa. Seperti Pak Immanuel tadi, Pak Tommy Immanuel mengatakan Al Zaitun sedang didemo. Loh, kenapa? IM juga nanti didemo gitu kan. Ya karena kita bukannya berbeda, bukan mencari sesuatu yang berlawanan dengan pandangan-pandangan umum. Tapi kita memperlihatkan apa adanya yang ada di Alkitab. Apa adanya. Jadi terserah penilaian dari mereka yang mendengar dan mempercayai, mengambilnya, atau menjadikan sesuatu di dalam kehidupannya. Gitu kan. Nah sekarang tema pada siapa kita berdoa. Kita bukan mencari perbedaan, tapi melihat apa adanya yang ada di Alkitab, gitu ya. Jadi kita akan lihat. Nah, umumnya yang kita tahu orang berdoa kepada orang kudus, ya. Mereka berdoa, minta pertolongan, minta bantuan. Ada yang berdoa kepada Tuhan, ada yang kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, ada yang kepada Bapa atau Roh Kudus diakhiri dalam nama Yesus. Terserah masing-masing mau berdoa ditujukannya kepada siapa. Nah, kita akan lihat gitu ya. Apa sih yang nanti Alkitab katakan? Nah, kita lihat terlebih dahulu dari PL. Abraham berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya, saat Abraham bersama istri Sarah mengaku sebagai saudara, kemudian diambil oleh Abimelek untuk dijadikan istrinya. Dan Tuhan memberikan mimpi kepada Abimelek supaya jangan mengambil itu dan membuat budak-budak dan istrinya tidak dapat melahirkan. Dan kemudian Abraham. berdoa gitu ya agar supaya mereka dapat melahirkan. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya, Abraham berdoa kepada Allah. Gitu. Ya. Dan kita lihat lagi. Musa. Musa berdoa kepada siapa? Ya. Pada waktu di Mesir ada tulah katak gitu ya. Kemudian Firaun memanggil Musa agar supaya dijauhkan kata-kata itu. Kemudian Musa katakan besok gitu ya. Jadi seperti katamu, kata-kata itu akan tidak ada lagi. Seperti Tuhan Allah kami. Ya. Bahwa tidak ada Tuhan Allah kami. Musa mengatakan Tuhan Allah kami, Tuhannya huruf besar. Jadi disebut dua, Tuhan Allah kami. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah. Tadi Tuhan Allah kami, ada komanya. Tadi di atas ada Tuhan, ada koma, Allah kami. Dan di sini Tuhan Allah dijadikan satu. Berdoa kepada Tuhan Allah. Jadi kepada Tuhan, pada Allah, kepada Tuhan Allah. Gitu. Bisa berdoa. Gitu. Jadi huruf besarnya Allah di sini. Yang tadi huruf besarnya Tuhan gitu kan. Tuhan huruf besarnya. Di sini Allahnya yang huruf besar. Jadi kalau kita lihat sini tidak ada perbedaan Tuhan yang huruf besar dan juga Allah yang huruf besar. Tuhan yang huruf kecil tidak ada bedanya dengan Tuhan yang huruf besar. Hanya dari kata-kata kalimat saja gitu ya. Dari sisi manusia melihatnya gitu. Kemudian kita lihat lagi. Di akhir dari PL pun ya, firman-firman Tuhan disebut. Firman Tuhan. Jadi firman dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari PL gitu ya, ada
disebut Tuhan, Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, Allah huruf besar, Allah huruf kecil, dan juga di sini firman Tuhan, Tuhan huruf besar semua gitu. Jadi kalau kita lihat Abraham berdoa kepada Allah, Musa berdoa kepada Tuhan, ya, Allah huruf kecil, Tuhan huruf besar, Tuhan Allah kami, ya Tuhan Allah kami. Jadi kalau kita lihat seperti ini, bangsa Israel bisa menyebut Tuhan huruf besar, bisa menyebut Tuhan huruf kecil, Allahnya bisa huruf besar, Allahnya pun bisa huruf kecil, dan digabungkan Tuhan Allah. Gitu. Jadi yang mana ya silakan, nggak problem bagi kita kan kalau lihat seperti itu. Di suatu pribadi, kita sebut pribadi supaya lebih mudahnya gitu ya. Tuhan bisa disebut Tuhan huruf kecil bisa, Allah huruf besar bisa, Allah huruf kecil bisa, Tuhan Allah pun bisa. Bahkan di Ulangan 6 ayat 4, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Ya. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu. Tadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Allahmu, Tuhan besar, Tuhan kecil, Allah besar, Allah kecil. Kasihlah Tuhan Allahmu di segenap hatimu. Jadi di PL kita lihat dengan jelas perkataan Tuhan, Tuhan huruf kecil, Allah besar, Allah huruf kecil, kecil, dan penggabungan Tuhan Allah. Gitu. Nah sekarang kita lihat gitu ya. Yesus memberikan sesuatu yang berbeda ya dengan sebutan-sebutan dari PL gitu. Dia mengajarkan Allah dengan sebutan Bapa. Waktu mengajarkan berdoa pun dengan mengajarkan Bapa kami yang di sorga. Sebutan yang berbeda dengan pandangan-pandangan secara umum saat itu di bangsa Israel. Di Matius 26 ayat 39 pun maka ia maju sedikit sujud berdoa kata, ya Bapakku. Gitu. Kalau sekiranya mungkin biarlah cawannya lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi saat-saat terakhir pun dia masih mengatakan, ya Bapakku. Gitu ya. Jadi di sini kita lihat suatu perbedaan yang jelas di mana Yesus mengatakan Tuhan itu sebagai Bapa. Gitu. Nah kemudian mengapa dia bisa memanggil Bapa gitu ya? Nah kita lihat kadang-kadang kalau kita melihat Alkitab tuh begitu sinkron, begitu teliti, begitu akurat gitu ya. Mengapa dia menyebutnya Bapa? Gitu. Jadi alasannya apa? Untuk kita supaya juga tahu. Dan kita pun nanti memanggilnya Bapak, alasannya apa? Jadi ada alasan-alasannya yang kita bisa lihat dan kita mengerti. Dan nanti alasannya bagaimana? Kita harus berdoa gitu kan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini Allah nyatakan mengaruniakan anaknya. Allah mengaruniakan anaknya. Gitu. Begitupun gitu ya. Karena Allah mengaruniakan anaknya, anaknya ini yaitu Yesus yang kita tahu. Dia akan menyebut siapa kalau dia disebut anak gitu kan. Kalau kita disebut anak, Pak, maka yang memanggil kita anak, kita panggil dia itu Bapak. Gitu. Kita punya orang tua, anaknya dari orang tua, ya kita panggilnya Bapak. Nah, begitu besar kasih Allah mengaruniakan anaknya. Nah, anaknya itu nanti memanggilnya siapa? Ya Bapak gitu kan. Akhirnya, maka kita lihat Yesus memanggilnya Bapak. Nah, sekarang alasan nih kita orang percaya memanggil Bapak. Kenapa? Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Berseru ya Abah, ya Abah. Roh anaknya, roh Yesus Kristus yang ada di kita, dia memanggil Bapa. Pribadi Yesusnya memanggil Bapa.
Nah, kalau roh dia ada di dalam kita, ya kita manggil Allah itu siapa? Ya Bapa akhirnya. Maka kita berseru, ya Aba, ya Bapa, ya Bapa. Jadi alasannya kalau kita melihat di sini memanggil Bapa, karena roh anaknya ada di dalam kita. Karena Yesus memanggil Bapa, roh anaknya roh Yesus ada di kita, kita memanggil dia ya Bapa gitu kan. Nah ini sinkron gitu. Jadi, mengapa roh anaknya disebut kita katakan yaitu uh, Roh Kudus gitu kan. Nah, maka kita lihat di sini. Yesus kelahirannya pada waktu itu malaikat berkata kepada Maria, ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kristus itu Roh Kudus. Roh Kristus itu Roh Kudus. Yang jadi bayi itu rohnya ya Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudusnya iya disebutnya juga roh anaknya gitu. Roh Kudus ada di dalam kita sehingga kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Karena roh anaknya. Roh anaknya siapa? Ya karena dia dikandung Roh Kudus yang menjadi bayi Yesus. Rohnya adalah Roh Kudus. Ya kita yang dikatakan mempunyai Roh Kudus memanggilnya ya Aba, ya Bapa kepada Bapa yang Yesus sebut. Gitu. Jadi di situ kita lihat sejarahnya mengapa Yesus manggil Bapa dan kita memanggil Bapa. Jadi kita mengerti alasannya. Gitu. Karena roh anak ada di kita. Jadi otomatis kita pun memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Karena Yesusnya itu memanggil Bapa. Gitu ya. Nah kalau kita lihat itu, siapa Bapa? Yesus kemudian ingin membuka, mengenalkan kepada kita siapa itu Bapa. Gitu. Kita nggak tahu Bapak itu siapa. Yang dia panggil Bapak itu siapa? Yang mengaruniakan anaknya itu siapa? Nah, Yesus ingin menjelaskan gitu ya. Bapak itu siapa? Yohanes 4:21 kata Yesus kepadanya. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Siapa itu Bapa? Nah, itu 4 Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa demikian. Allah itu roh, menyembahnya demikian. Dia ingin menyatakan bahwa Bapa itu sama dengan Allah yang roh. Jadi kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yaitu Allah itu sendiri, Allah yang roh itu. Jadi kepada Allah yang roh itu juga kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah yang roh itu ialah Bapa. Yesus yang menyatakan, yang memberitahukan siapa itu Bapa. Dia membuka sedikit demi sedikit siapa itu Bapa. Dan di mana kita harus menyembahnya. Saatnya akan tiba. Saat dia berbicara kepada perempuan itu. Dan saatnya kita mengatakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran atau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu saat 2000 tahun yang lalu. Saatnya akan tiba dan sudah tiba saat itu waktu itu kalau kita mau persingkat ya sudah tiba. Nah, kemudian kita lihat lagi lebih lanjut. Yohanes 14 ayat 9 kata Yesus padanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Filipus 3 tahun bersama-sama Yesus. Tapi dia tidak kenal, tidak mengenal siapa Yesus itu. Dia mengatakan, engkau tidak mengenal aku. Di mana Filipus mengatakan, tunjukkan Bapak gitu kan, padaku. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Kau 3 tahun bersama-sama denganku setiap hari tetap tidak kenal aku, gitu kan?
Begitu mungkin sekarang ini. Sudah 2000 tahun banyak orang yang mengatakan nggak mengenal Yesus. Sehingga mengatakan Bapak itu siapa sih? Gitu kan. Nah, siapa Bapak itu? Ayat 10-nya, tidak percayakah engkau bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sama seperti aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, menjadi satu kesatuan. Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Jadi bukan dirinya. Bapa yang diam di dalam aku. Nah, Bapa yang diam di dalam aku itu siapa? Roh Allah sebenarnya. Kalau kita lihat lagi seperti tadi ya, Bapa yang diam di dalam aku, sedangkan roh dia adalah Roh Kudus, gitu kan? Apakah iya Bapa itu juga Roh Kudus, gitu kan? Nah, itu kita berpikir ke sana nanti. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapak yang di dalam akulah yang berkata-kata, Bapak di dalam akulah yang melakukan pekerjaannya, Bapak di dalam akulah yang berinisiatif segala sesuatu di dalam hidupku. Gitu. Nah, dia sudah menjadi satu kesatuan. Nah, kita di dalam Yesus, dalam kita, bagaimana itu? Satu kesatuan itu masih kadang-kadang juga kita masih terpisah antara saya dan Yesusnya. Percayakah? Percayalah kepadaku. Percayalah, diulang lagi. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Diulang lagi, pengulangan. Setidak-tidaknya pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu kau mempercayainya bahwa itu adalah Bapa yang mengerjakan. Jadi kalau Filipus mengatakan tunjukkan Bapa, Yesus mengatakan engkau lihat aku itu sama melihat aku. Engkau melihat Bapa. Gitu. Jadi melihat aku, ia telah melihat Bapa, gitu kan? Yohanes 14 ayat 9 itu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, kalau kita mau jauh ke PL, saat Abraham melihat manusia yang datang di hadapannya itu, yang makan bersama-sama dengan dia itu, yang makan, sama juga waktu dia melihat itu, dia melihat Bapa. Sosok yang mendatangi Abraham bisa kita juga kata melihat Bapa, melihat itu melihat Bapa, gitu ya. Jadi sudah melihat, dan yang saat itu menjadi manusia yang datang kepada Abraham. Sama sekarang kalau kita lihat yang datang ke dunia yang Filipus lihat, engkau melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi siapa yang melihat dia saat itu? Bisa nggak mengatakan bahwa dia sudah melihat Bapa? Tapi banyak yang kadang-kadang apa iya tidak mempercayai. Masih kadang-kadang meragukan apakah ia itu adalah Bapak, gitu kan? Nah, Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kutakan padamu dengan kiasan. Jadi selama ini dia bicara dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah, kalau kita lihat ini, dia bicara mengenai Bapak selama ini dengan kiasan. Jadi selamat ini, saat itu selamanya, menjelang salib dia bicara Bapak itu dengan kiasan. Tetapi saatnya gitu, akan tiba saatnya aku tidak bicara dengan kiasan lagi di sini ya maksudkan. Tuh, sehingga murid-murid berkata, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Nah, ini kadang-kadang bisa nggak kita menerimanya nanti? Bahwa selama ini yang Yesus katakan mengenai Bapa itu, dia berkata-kata kepada mereka itu dengan kiasan. Jadi
Selama itu pun dia seringkali mengajarkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Nah, sekarang mengenai Bapak dengan kiasan. Sesuatu yang kadang-kadang perumpamaan saja kita harus gali maksudnya apa. Dari perumpamaan yang begitu rahasia. Sehingga waktu murid-murid bertanya, aku tidak mengerti. Gitu. Tapi dia mengatakan rahasia kerajaan Allah sudah dibukakan padamu, engkau akan tahu. Gitu kan. Rahasia kerajaan Allah sudah dibukakan padamu, engkau mengerti. Nah inilah, karena mengenai Bapak, mengenai kiasan. Bagaimana rahasia ini kepada kita yang sudah dibukakan bisa melihat tidak, mengerti tidak, memahami tidak, mempercayai tidak dan menjadi suatu bagian dalam hidup kita. Jadi ya kita banyak kadang-kadang hanya mempercayai hanya sekedar pengetahuan lewat, bukan menjadi suatu yang mendasar menjadi suatu pedoman dalam hidup kita. Saat sudah menjadi pedoman, benarkah kita mengikuti itu karena memang kita melihat kebenarannya sehingga menjadi suatu keyakinan dan bisa makan ya inilah yang benar gitu. Nah itu kita harus sampai ke sana seperti melihat perumpamaan yang benar yang mana sih dari sekian banyak tafsiran dan sekian banyak orang-orang mengatakannya. Nah kalau kita mengerti bahwa Kristus yang membuka pikiran kita, kita akan melihat nanti apa sebenarnya kiasan mengenai Bapa yang Yesus sampaikan ini. Yang kamu minta kepada Bapa diberikan padamu dalam namaku sesungguhnya. Tapi nanti engkau tidak akan berkata-kata lagi karena engkau akan mengerti pada hari itu. Nah, pada hari itu hari yang mana? Saat dia menyatakan kiasan itu, rahasianya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Gitu kan. Semuanya ini kukatakan padamu dengan kiasan. Semuanya dengan kiasan. Gitu. Jadi 2324 semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Jadi masih kiasan itu di atas juga. Minta kepada Bapa dalam namaku. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Tiba saatnya. Nah saat itu, yaitu hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Nah di sini. Dan tidak aku katakan padamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah ini. Ini rahasianya. Pada hari itu, jadi pada hari itu, tiba saatnya dia berterus terang dan kamu akan tahu dan kamu tidak akan bertanya-tanya lagi karena engkau sudah mengetahuinya dan tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku lagi karena aku sudah mengatakan bukan dengan kiasan. Kiasannya bagaimana? Apa yang disampaikan? Asianya, berterus terangnya. Kalau kamu berdoa dalam namaku, ya, seperti yang tadi atas dikatakan, aku tidak akan katakan padamu, oh, aku tidak akan meminta bagimu kepada Bapa. Aku tidak akan memintakannya kepada Bapa apa yang kamu doakan. Dengan menyebut Bapa dalam namaku, aku tidak akan memintakan bagimu kepada Bapa lagi. Sama seperti di Katolik, berdoa kepada Maria supaya disampaikan kepada Yesus. Berdoa kepada Bapa supaya Yesus menyampaikannya karena kita dengan nama Yesus. Tapi Yesus katakan, aku tidak akan meminta bagimu lagi kepada Bapa. Nah, jadi gimana nih? Kamu berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu
bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi engkau berdoa kepada Bapa dalam namaku, aku tidak akan mengatakannya, memintakannya lagi kepada Bapa. Hmm. Nah inilah pada hari itu kiasan ini dibuka oleh dia. Ini 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 sesuatu yang kadang-kadang terlewat sehingga kadang-kadang membingungkan, bertanya-tanya, ketiga pribadi dan lain sebagainya, kadang-kadang membingungkan. Ya, aku tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ini kalimat ini membuka semua apa yang selama ini dia katakan mengenai Bapa. Jadi, wah kadang-kadang gimana gitu ya. Kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus supaya dikabulkan karena di dalam nama anaknya yang dikasihinya. Tapi kata aku tidak akan memintakannya pada Bapa. Engkau pakai namaku kepada Bapa. Aku tidak akan sampaikan lagi. Kenapa gitu? Kenapa? Nggak disampaikan pada Bapa. Mengapa? Nah kalau kita katakan Bapak itu kiasan, seperti yang Yesus katakan, murid-murid mengatakan selama ini dengan kiasan. Apakah bisa kita menerimanya bahwa Bapak itu kiasan? Sebutan selama ini yang disampaikan adalah sebagai kiasan. Di sini misteri yang kadang-kadang terlalu agung, terlalu spektakuler ya, sehingga membuka wawasan kita lebih jelas lagi siapa dia. Siapa dia? Selama ini ada yang bilang dia itu utusan. Pendeta terkenal mengatakan dia itu sebagai utusan lebih rendah, tidak selevel. Aneh bin ajaib gitu kan kalau kita lihat. Nah kan, jadi kepada siapa? Siapa? Jadi kalau kita berdoa kemana? Kepada Bapak dia nggak sampaikan walaupun diakhiri dengan nama Yesus. Kita lihat lagi. Nah kalau kita lihat, siapa sih Yesus itu gitu kan? Yohanes 1, Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian pada kita supaya kita mengenal yang benar. Anak Allah itu sudah datang supaya kita mengenal yang benar. Dan kalau kita mengenal yang benar, kita berada di dalam yang benar. Yang benar di dalam anaknya. Kalau kita ada di dalam anaknya itu, kita berada di dalam yang benar. Di dalam dia itulah kita mengatakan bahwa kita ada di dalam yang benar. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Berada di dalam dia berarti kita berada di dalam Allah yang benar. Tadi dikatakan anak Allah. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Di atas dikatakan anak Allah. Sepertinya levelnya sebagai anak. Tetapi kemudian bagian akhirnya dia adalah Allah yang benar. Jadi anak Allah itu Allah yang benar. Bisa nggak kita berubah? Anak Allah itu adalah Allah yang benar. Ayatnya mengatakan demikian. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Siapa? Allah yang benar itu. Yang menyatakan dirinya. Dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita memberitakan dia kepada orang yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai dalam dunia diangkat dalam kemuliaan.
Nah, kita memberitakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi malah sebaliknya kita membingungkan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Kita bukan memberitakan, tapi membingungkan orang dengan mengenalkan Allah. Allah yang bagaimana yang kita kenalkan. Sehingga membingungkan, membuat orang bertanya-tanya, yang mana yang benarnya? Siapa dia? Bagaimana saya berdoa? Bagaimana saya berkomunikasi? Pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga, dan lain sebagainya. Filipi 2 itu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Anak Allah, yaitu Allah yang benar, yang jadi manusia dan menjadi sama dengan manusia, yang mengosongkan dirinya yang disebut sebagai Allah yang maha besar, Allah yang guru besar semua, mengosongkan dirinya, atribut-atribut itu ditinggalkan sementara, seperti saat dia datang kepada Abraham, meninggalkan atribut-atributnya menjadi sama wujudnya dengan manusia. Jadi kalau kita lihat dengan demikian, gitu ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam nama. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Berdoa pada siapa? Di dalam nama dia. Apakah dia kalau kita dengan nama Bapa, terus dengan nama dia disampaikan kepada Bapa? Dia katakan tidak tadi. Pada hari itu kamu akan berdoa kepadaku. Dia siapa? Seperti tadi dia Allah yang benar, Allah yang pernah mengambil rupa manusia. Nah, pernah nggak ini terlewat gitu ya? Sehingga membingungkan. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, saya waktu nggak terlalu lama. Sekarang kita CCM, kalau bisa sesingkat mungkin gitu ya. Nah, kesimpulannya dalam PL berdoa kepada Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, Allah huruf besar, Allah huruf kecil, dan juga kepada Tuhan Allah digabungkan, terserah gitu kan. Kemudian kita lihat Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa. Jadi banyak, ya saya nggak uraikan lagi, Bapa sama dengan Allah yang roh, menginginkan menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau melihat aku, berarti engkau melihat Bapa. Tunjukkanlah Bapa kepada kami. Tidak tahukah aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku dan Bapa adalah satu. Selama ini bicara Bapa dengan kiasan. Saatnya tiba, tidak dengan kiasan lagi, dan berus terang kepadamu. Apakah Bapak? Dia Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Selama ini berdoa kepada Bapa dalam namaku. Saatnya tiba, pada hari itu. Kamu akan berdoa dalam namaku, bila aku berdoa kepada Bapa dalam namaku, aku tidak akan menyampaikannya lagi kepada Bapa. Mengapa? Karena akulah dia, sesungguhnya akulah Bapa itu sendiri. Betul. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kesimpulannya saya serahkan pada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bagaimana nih? Apakah membingungkan malah membuat bingung? Jadi kesimpulannya saya nggak menentukan harus kepada nama siapa. Tapi ya itulah saya serahkan. Temanya itu kan kepada siapa kita berdoa, itu kan tanda tanya. Nah, pertanyaannya, jawabannya
Apa yang disampaikan oleh Alkitab ini, ya kita mempercayai atau melihatnya dan mengaplikasikannya bagaimana nih sekarang, gitu kan? Nah, ini saya serahkan pada Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk hidup ini selanjutnya, gitu kan? Jadi hanya ini yang saya sampaikan. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Tuhan, begitu agung Engkau menceritakan segala sesuatu dengan uraian panjang lebar di dalam Alkitab, dari PL sampai akhirnya, dari Kejadian sampai Wahyu, ingin menceritakan sesuatu yang apa yang Kau rencanakan, apa yang Kau karyakan bagi kami, hingga kami mengerti dengan jelas bahwa kami benar-benar melalui karyamu sudah kudus tak bercacat. Semua itu adalah Engkau yang melakukannya. Hingga kami melihat apa yang Engkau tingkapkan sebagai sesuatu yang rahasia. Dan memang itulah rahasia yang Engkau simpan. Allah menyimpannya. Dan kewajiban kita untuk menyelidikinya. Menyelidiki hingga kami mengerti. Dan kalau kami punya keinginan untuk menyelidikinya, rahasiamu akan terbuka. Siapapun yang mengetuk akan diberikan, akan dibukakan. Tuhan, biar kiranya walau dalam waktu yang singkat ini, Engkau memberi kepada kami pengertian baru di mana kami melihat dengan pandangan yang berbeda, di mana selama ini kami melihat Engkau, merasakan Engkau, dan mengalami Engkau dalam hidup kami. Biar kiranya kami terus mengalami Engkau di hidup kami, itu yang kami inginkan, Tuhan. Biar semua itu menjadi suatu kenyataan di mana kami mengenal Engkau dengan sebenar-benarnya seperti yang Engkau inginkan kami mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita percaya katakan. Amin. Amin. Amin, Ya, amin. saya silakan kembali ke Pak Heri tadi. Ya, amin, amin. Terima kasih Pak Suhanda untuk penjelasannya yang begitu jelas, begitu gamblang tentang pada siapa kita berdoa. Nah, tampaknya sudah mulai dibukakan segalanya bahwa kata-kata kiasan itu dibukakan bahwa dialah Allah itu. Yesus, dialah yang sang satu itu, sang pribadi itu satu. Jadi Allah juga, Bapak juga, tapi sebenarnya dialah Yesus itu, dialah sang Bapa. Dan saya percaya banyak sekali dari teman-teman, Bapak yang baru bergabung, saya menyapa dulu, selamat bergabung. Nah, saya percaya banyak pertanyaan yang akan ditanyakan dan itu sungguh membantu kita semua yang hadir untuk tambah wawasan. Tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk menambah wawasan. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, dengan Q&A, dan perlu diketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan Ibu atau Bapak sangat membuka wawasan kita, walaupun kita berbeda paham. Tidak mengapa, tidak ada perdebatan, tidak ada pemaksaan, karena perbedaan itu menambah wawasan, menambah kosakata dari pemahaman kita tentang Kristus. Nah, seperti tadi dijelaskan secara singkat bahwa intinya kunci dari berdoa kepada siapa? Kita kepada Bapa, yang akhirnya dijawab di dalam Yohanes 16 ayat 26 berkata bahwa berdoa dalam nama Yesus, dalam namaku. Dan Yesus tidak akan menyampaikan lagi kepada Bapa doa-doa kita, tapi cukup kepada Dia, yang artinya tersirat bahwa berdoa kepada Yesus. Tapi itu pemahaman. Nah, nanti sebentar bisa Bapak silakan tanyakan, karena tadi saya lihat juga di chat ada yang bertanya dari Pak Murtopo ya.
bahwa tolong dijelaskan bahwa Allah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tapi itu nanti saya kembalikan kepada penanya Pak Suhanda. Silakan Pak Suhanda dan silakan kepada Bapak-Bapak Ibu, dan alangkah baiknya Pak Murtoko bisa menanyakan langsung Pak ya. Silakan Pak Murtoko, atau sambil nunggu Pak Murtoko ada Bapak lain yang ingin bertanya karena ini sangat menarik. Ya. Sudah dibukakan kiasan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa berdoa dalam namaku dan aku tidak menyampaikan permintaan kepada Bapa, doa-doamu tapi langsung kepada Dia. Yang artinya ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, Tuhan. Silakan, ada yang mau mengomentari, tidak apa-apa. Kita semua sama-sama belajar dan menambah wawasan lebih lagi. Pak Tommy Immanuel, kayaknya sudah siap dengan pertanyaan. Oke. Tak, Pak Murtoko, mungkin Pak Swanda bisa menjelaskan dulu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Minta Iya, penjelasan dulu, silakan. oke, terima kasih Pak Murtopo. Iya, memang Allah itu misteri. Nah, hingga dikatakan Allah menyimpan rahasianya, tapi kita raja-raja menyelidikinya. Semuanya itu perumpamaan dari perjanjian lama, dari kejadian sampai wahyu. Semuanya itu cerita-cerita yang akan menggambarkan kepada Kristus dan menceritakan juga rahasianya siapa dia gitu kan, semuanya gitu. Nah, kalau kita lihat tadi berdoa kepada Bapa, Bapa tuh kalau kita lihat, Yesus sendirilah yang mengatakan, bukan saya kan. Itu kiasan, bukan saya. Ya, kita kalau nggak ada ayatnya dibilang nggak benar, murtad dan lain sebagainya, kadrun di dalam kekristenan. Tapi ayatnya mengatakan di kiasan. Siapa yang mengatakan? Murid-murid juga mengatakan, Yesus juga mengatakan tiba saatnya. Jadi ya, terserah kepada kita kan. Jadi mengenai putra. Nah, itulah yang tadi dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Bapak mengirim anaknya. Waktu itu dia sebut Bapak karena dia disebut anaknya. Itu sebagai kiasan yang kadang menjadikan suatu rahasia yang untuk kita nanti melihat apa gitu maksudnya dia datang gitu. Jadi putra itu yaitu pribadi saat Allah yang roh itu atau menjadi manusia mengosongkan dirinya, itu yang disebut putra. Yesus itu sendiri putra itu dalam rupa manusia. Nah, Roh Kudus siapa? Roh Kudus kalau kita mau lihat sebenarnya Roh Kudus Roh suci. Roh siapa? Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus itu Roh Allah itu sendiri. Roh Allah sendiri yang menjadi bayi Yesus. Maka penggambaran Yesus di dalam Alkitab itu banyak. Firman yang menjadi manusia. Perkataan-perkataan Allah yang menjadi manusia. Sehingga perkataan Yesus semuanya adalah perkataan Allah. Karena firman yang jadi manusia. Nah, sekarang dia di sisi lain dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang jadi bayi Yesus. Jadi bayi Yesus itu, manusia Yesus itu adalah rohnya, roh daripada Allah, yaitu yang kudus, yang suci, tanpa dosa. Nah, itulah jadi Roh Kudus itu rohnya Allah itu sendiri. Jadi emang misteri yang seringkali kalau kita melihat diombang-ambingkan sehingga melihatnya bahkan kadang-kadang tersamar dengan adanya perkataan tiga pribadi. Ya, tiga pribadi waktu dia jadi manusia, manusia Yesus yang memanggil Allah yang roh itu, yaitu memang ada dua terpisah. Allah yang terpisah, maka ada yang mengatakan Allah yang terpisah dan Allah yang menyatu, bersatu. Dia terpisahnya kita lihat saat dia jadi manusia, dan juga waktu dikatakan ada Roh Kudus dalam diri manusia gitu. Jadi terpisahnya dalam keadaan yang dikatakan pribadi-pribadi, tetapi sebenarnya mereka adalah esa. Satu itu Allah yang roh itu yang berinisiatif, yang berencana, yang menyatakan segala rahasianya itu siapa? Allah yang roh. Bapa itu Allah yang roh. Yesus yang katakan, yang singkapkan perlahan-lahan.
seperti rahasia, istilah kerudung, dibukanya perlahan-lahan gitu. Perlahan-lahan, kalau semuanya dibuka langsung habis satu kitab aja juga habis gitu kan. Tapi disinilah maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu 20 ribu ayat. Nah, carilah gitu ya, di mana maksud dia untuk melihatnya, memperlihatkan Allah itu siapa. Untuk menceritakan Allah yang roh itu panjang sekali. Jadi, ya kita lihat ya sebenarnya sederhananya Allah yang roh itu yang ingin menyembah kita dalam roh dan kebenaran. Siapa Allah yang roh? Yang mengambil rupa manusia yang jadi manusia Yesus. Kalau Roh Kudus siapa? Ya rohnya Allah yang roh itu. Simpelnya gitu aja jangan kadang-kadang ya diperdebatkan ya terserah. Sekarang pilihan masing-masing kan. Mau tetap yang mana? Pilihan masing-masing. Saya nggak mengharuskan ini itu. Saya hanya memperlihatkan apa yang Alkitab katakan. Semua kembali kepada diri kita. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suhanda. Pak Murtoko mau bertanya lagi? Silakan Pak. Mic-nya Pak, ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Suanda buat penjelasannya. Iya, Tadi saya ke belakang, Pak. iya, iya. Oke, makasih Pak. Pak, sudah jelas Pak ya, sudah. Mau tanya lagi, mau nambahin silakan. Uh, Ya, silakan Pak. Boleh saya mungkin memberikan apa ya? Jadi pemahaman saya nih secara pribadi gitu ya. Ya, silakan. Boleh, silakan. Juga nanti dikoreksi juga dan minta Ya, juga nanti pendapat teman-teman ya. ya, Memang di dalam kekristenan ini sebetulnya kalau dipikir secara nalar bagi orang-orang yang tidak mengimani Kristus, suatu hal yang menurut saya sulit ya. Karena di dalam Alkitab itu kan di situ disebut ada Allah Bapa, ya kan? Di situ juga ada disebut juga Allah Putra. Kristus Putra ya. Ada juga Allah Roh Kudus ya. Nah, tetapi apa yang saya pahami selama saya coba untuk lebih mengenal Kristus ya, bahwa memang apa yang dijabarkan di dalam Alkitab ini sebetulnya banyak hal yang bisa memperjelas kita mengenai apa sih sebetulnya yang mau disampaikan berkaitan juga mengenai Allah yang juga pada hakikatnya itu adalah roh. Jadi memang sangat sulit ya untuk bagi seorang manusia untuk bisa mengenal secara utuh siapa Tuhan kita karena kan keterbatasan daripada kita. Karena kita ini cuma hanya ciptaan. Jadi maka Tuhan Bapa kita ini dia makanya menginisiasi dengan mengutus putranya Yesus Kristus yang adalah dia juga adalah Tuhan untuk datang ke dunia dalam wujud manusia untuk bisa dilihat oleh kita manusia supaya mengerti apa sih sebetulnya hakikat ataupun apa yang ingin disampaikan oleh Bapa ataupun Tuhan dalam rencana dia untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga melalui Yesus yang adalah Tuhan, dia hadir di dunia ini berubah dari Allah yang kudus, dia harus mengosongkan dirinya dan kemudian menjelma menjadi manusia yang hina, yang sebetulnya itu penuh dengan dosa. Dia melakukan apa yang menjadi bagian dia sebagai Allah Putra untuk memberitakan akan Injil kebenaran, memberitakan kabar sukacita, memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Seperti yang sebelumnya juga sudah diutarakan dengan Yohanes Pembaptis, dan kemudian melalui Yesus ini semuanya ini dikupas dan digenapi melalui Yesus dengan dia mati di kayu salib. Dia melakukan apa semua yang ada di dalam hukum Taurat, dan kemudian dia menebus sehingga dia juga memberitakan, memperkenalkan juga kepada setiap umatnya bahwa Tuhan Allah Israel itu bukan sesuatu yang abstrak sebetulnya, tetapi sesuatu yang bisa sangat dekat dengan kita dan bahkan ada di dalam diri kita, dan itu bisa dilalui hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Yesus waktu itu pun mengatakan bahwa
dia akan mengutus roh untuk menggantikan dia di muka bumi ini, untuk tinggal di dalam diri daripada setiap umat yang percaya. Sehingga melalui Roh Kudus ini, kita itu bisa berdoa langsung, bukan hanya selama di bumi Yesus ada, itu meminta dengan Yesus, tetapi dalam hal ini kita diberi jalan untuk langsung kepada Tuhan, dengan kita diberi juga atribut ya, ataupun predikat bahwa kita ini juga anak Allah. Kita maka bisa menyebut Tuhan yang begitu agung itu sebagai Bapa. Dan ini menjadi satu terobosan menurut saya, bahwa Tuhan yang begitu jauh, yang begitu abstrak, ternyata melalui Yesus Kristus itu bisa demikian dekat, menjadi kita itu anaknya, dan kita bisa langsung berdoa kepada Bapa, bukan langsung hanya melalui Yesus, tapi kita bisa langsung kepada Bapa dan ditutup di dalam nama Yesus. Nah, ini menjadi satu hal yang menurut saya secara pribadi itu terobosan bagi diri saya secara pribadi untuk mengenal Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan iman yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada diri saya. Seperti itu Pak Suwanda dan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Murtopo. Kayaknya nggak dikoreksi, udah bener Pak. Kalau Sebentar Pak Yohanes Putra. Pak Suwanda mau nambahin tadi yang dari Pak Murtopo? Ya itu memang seperti itu yang Hmm. selama ini mau seperti itu ya nggak masalah, nggak problem buat saya juga nggak problem. Tapi rahasia yang disingkapkan, yang dibukakan sehingga kita melihatnya lebih jelas lagi. Tadi kan supaya bukan saya mengatakan Bapak itu kiasan kan, bukan saya. Jadi supaya kita memperlihatkan Alkitab itu seperti itu, tinggal kesimpulannya diserahkan kepada kita semua masing-masing. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suwanda. Lanjutnya Pak Yohanes Putra yang sudah dari ya, tadi resen. Silakan Pak salam Pak Yohanes. Suwanda, terima Ya. kasih. Yuk, iya. Kalau Ya, bisa Pak, videonya terima kasih, Pak, Pak. Ya, kameranya selamat Pak. siang teman-teman. Kalau bisa kameranya dibuka Pak. Kalau bisa. Maaf, saya lagi di luar kota, lagi Oh, tol ini. oke. Sekarang, Sinyalnya ya. maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Cuman ini semuanya udah lebih dari komplit ya teman-teman ya. Ya. Cuman kan kita kembali kepada pertanyaan tentang tema itu. Ya. Tema itu kan kita berdoa kepada siapa, itu kan spesifik ya, ada Ya. tujuan. Apakah kita berdoa kepada Bapa di surga, apakah kepada Tuhan Yesus, ataukah kepada Roh Kudus gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana Pak Spanda? Jadi kepada siapa kita arah doa itu gitu. Pak, pertanyaan yang bagus sekali Pak Yohanes Putra. Pak silakan, Pak Suwanda silakan Pak. Ya, kalau di pojokan seperti itu harus jawab, ya kan? Jadi kepada siapa kita berdoa? Yesus mengatakan Bapa itu kiasan. Berdoa ke Bapa tidak dia akan sampaikan. Dia itu aku adalah Allah, Allah yang benar. Ya, dia katakan, dia juga mengatakan akulah dia. Kalau engkau tidak percaya, engkau mati dalam dosamu. Akulah dia. Dia itu siapa? Akulah yang sering ini dia katakan Bapa sebagai kiasan. Bukan berarti Allah yang rohnya tidak ada gitu ya. Selama ini nih dia berkomunikasi, dia berdoa kepada dan yang disebutnya Bapa, yaitu Allah yang roh itu ada tetap gitu. Bukan berarti Allah yang rohnya hilang sama sekali, hanya ada Yesusnya aja gitu kan. Enggak gitu. Karena Allah itu maha hadir, maha ada, maha kuasa dan lain sebagainya. Jadi ya Yesus sendiri yang mengatakan sebenarnya akulah dia gitu. Dia itu siapa? Yaitu Allah yang roh itu. Dia singkapkan kan. Saatnya akan tiba menyembah dalam Bapa, dalam roh dan kebenaran. Allah mengendaki demikian. Allah yang roh itu menyembah dalam demikian. Jadi Allah yang roh itu ya Bapa. Jadi Allah yang roh itu Bapa. Sekarang kalau Bapaknya itu kiasan. Kalau kita mau enggak ya tinggal Allah yang roh. Allah yang roh itulah yang dikatakan akulah dia. Ya itu seralah. Mau manggilnya, ya saya nggak membatasi gitu kan. Membatasi ntar hak saya apa. Suruh orang seperti apa yang mengikuti saya kan enggak. Kita di sini dalam kekristenan
banyak sekali argumen-argumen, banyak sekali pengajaran-pengajaran, ya nggak mutlak kita katakan sisi yang paling benar gitu kan, tapi kita memperlihatkan Alkitab mengatakan demikian gitu. Simpulannya terserah masing-masing, tapi saya hanya perlu menjawab. Setelah saya menjawab, silahkan gitu kan. Berarti kepada siapa kita berdoa? Ya penjelasannya Bapak itu tadi Yesus sendiri mengatakan kiasan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, Allah yang roh, seperti itu, menghendaki demikian. Jadi Bapak itu Allah yang roh. Nah, selama ini dia menyebut Bapak supaya mempermudahkan komunikasi. Allah mengaruniakan anaknya. Nah, anaknya menyebut Allah yang roh itu siapa gitu. Hanya mempermudah komunikasi gitu. Jadi karena mempermudah komunikasi bukan semakin mudah jadi kadang-kadang. Orang mempermudah agar supaya ada 3 pribadi Allah, bukan mempermudah gitu. Jadi akhirnya banyak akhirnya mengatakan itu kok punya ada Allahnya ada 3, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sepertinya jadi ada 3 gitu kan, masing-masing punya pribadi. Padahal kalau kita, ya saya nggak nyalahkan sih gitu kan, tapi kita melihat apa adanya yang di dalam Alkitab. Jadi yang sebenarnya asal awalnya yaitu Allah yang roh. Nah kemudian iya di dalam Alkitab disingkapkan dengan mengambil nama. Nah itu kembali lagi siapa? Iya yang awalnya gitu kan di Kejadian 1 Allah roh, roh Allah melayang-layang awalnya. Jadi ya itu Allah yang roh itu. Yang sebelumnya juga kita nggak bisa menyebut namanya siapa-siapa. Yang menyebut nama Tuhan setelah ada bahasa gitu. Sebelumnya namanya siapa? Sebelum manusia ada, kita menyebut siapa? Gitu. Nah kalau kita menyebut, kalau nggak ada Alkitab kita menyebutnya siapa gitu. Nah itu semua akhirnya dikembalikan kepada kita semua untuk melihat, merenungkannya gitu ya. Nah di sisi M memberikan yang kadang-kadang berlawanan dengan pandangan umum. Jadi tinggal merenungkan kebenarannya yang mana gitu. Akhirnya kembali kita mau mencari atau tidak. Kalau mencari akhirnya menemukan suatu kebahagiaan. Nah masalah percaya tidak bahwa dikatakan Tuhan itu ada kan di dalam diri kita. Terserah mau sebut Roh Kudus, mau sebut Yesus, menyebut siapa, tapi Tuhan itu ada di dalam diri kita. Nah masalah yang percaya tidak. Tuhan yang ada di dalam diri kita bisa mendidik kita, membimbing kita, mengalami kebenaran. Kalau kita mempelajari buku, berarti pengetahuan kita masih berada di bawah pengarang buku itu. Kita berada di suatu denominasi, pemahaman kita berada di bawah denominasi itu. Berada di suatu kelompok, berarti berada di bawah kelompok itu. Nah, percaya tidak? Dia ada dalam kita. Jadi, sebenarnya yang merdeka, benar-benar merdeka, tidak dibatasi oleh kelompok-kelompok, juga nggak dibatasi oleh CCM. Belajarlah sendiri. Di CCM membuka wawasan, loh iyalah, Kristus membuka. Apakah iya? Kristus pribadi itu membuka pikiran saya untuk mengenal rahasia-rahasia Alkitab. Apa kita meyakini ini dulu atau tidak untuk langkah awal kita mengenal rahasia? Kalau kita berpedoman buku, denominasi, gereja, dan lain sebagainya, ya banyak pertentangan-pertentangan. Dan buang pertentangan kita lihat apa adanya yang ada di Alkitab. Mohon, apakah ia yang Tuhan dikatakan bisa memimpin kita, benar-benar memimpin kita? Nah ini langkah awal untuk melihat kebenaran, untuk mencari rahasia dia. Meyakini di diri kita bahwa dia ada, dia bisa membuka rahasia itu awalnya. Kalau tidak ya kita terlalu tergantung, selamanya tergantung. Oke, terima kasih. Ya, jadi Pak Suwanda pertanyaannya, jadi Pak Yohanes tadi kepada siapa jadi kita berdoa? Nah, jawabannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu Pak Yohanes Putra. Ya, Semua terima kasih dibukanya ini. banyak Pak Suwanda. Tapi seperti ini ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri di dalam Matius 6 ayat yang ke-9 itu dia spesifik banget tujuan doa itu. Tujuan doa itu jelas ya, kepada Bapa yang di sorga gitu. Iya. Karena itu Makanya berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga itu tujuannya Yesus sendiri mengajarkan tepat gitu ya, arah tujuan kita itu kepada Bapa di sorga.
Cuman memang juga ditutup dengan dalam nama Yesus Kristus anaknya, seperti itu ya Pak ya. Jadi Mungkin Iya, mungkin saya kalau dari saya tambahkan, seperti itu. Bro. Kalau enggak Ya. jadi agak mengambang ya, jadi agak bingung semuanya. Kalau mengacu dari Matius 6 itu ya jelas Yesus sendiri mengarahkan kita berdoa kepada Bapa yang di sorga. Ya terima kasih, mungkin kalau dari saya dari saya itu Pak Suwanda. Terima kasih ya teman-teman. Ya, iya. terima kasih Gini, juga. Bisa gini. tambahkan kali ya. Ya, Ya silakan. silakan, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Memang doa Bapak kami tentunya jelas sekali itu adalah Tuhan Yesus yang sampaikan. Nah, perhatikan, Alkitab bukannya hal yang tertulisnya itu terus kita mengutip itu terus selalu kita pegang itu dan seterusnya. Tolong mungkin kita perlu menyimak, merenungkan perkembangan selanjutnya apa yang perlu kita konekkan untuk kita menemukan perubahan, perbaikan, pelengkapan atau dan sebagainya itu. Nah, kembali seperti tadi Pak Suwanda sampaikan, jangan lupa di dalam Yohanes yang tadi dikatakan kiasan Yohanes 16 itu, pada waktu itu ketahuilah. Nah, pada waktu itu penting banget. Memang ulasan awal-awalnya itu doa Bapak kami kepada Bapak, aku datang dari Bapak, terus aku tidak sendirian, aku dan Bapak. Itu terus pelan-pelan Tuhan Yesus menyimpulkan, menyisipi message-message yang pada akhirnya kemana mungkin perlu kita selidiki untuk kita ketahui. Nah, yang dimaksud pada waktu itu tidak lain yaitu seperti Yohanes 7 pun juga Tuhan Yesus sudah mengatakan tinggal sedikit waktu lagi kamu akan tahu bahwa aku pergi kepada Dia yang mengutus aku. Nah, itulah time frame yang disinggung setelah Tuhan Yesus selesai di atas kayu salib, bangkit. Nah, inilah terusannya yang dimaksud itu. Pada waktu itulah dia dan Bapak sudah menjadi satu, dia kembali kepada Bapak, kembali asalnya yang dimaksud itu. Dengan itulah tadi yang disebut Bapak sebagai kiasan, sekarang doa apa yang kita sampaikan ini sudah tidak lagi melalui Bapak. Nah, itulah hal-hal yang mungkin sedikit perlu kita renungkan, selidiki supaya kita tahu. Nah, hal yang lain, saya kira tadi pertanyaan dari Pak Murtopo baik sekali. Jadi, dari Pak Yohanes itu yang dengan apa kepada siapa kita berdoa? Ya, saya kira mungkin tanpa dibatasi, tergantung kita masing-masing pemahamannya kemana, dengan Bapa, kepada Tuhan Yesus, dan sebagainya, itu silahkan saja. Itu kan tahapan bagaimana kita memahaminya dengan baik. Asalkan, nah ini yang saya ingin tekankan, asalkan jangan gini, asalkan kita harus tahu bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, Tuhan itu Allah kita, ya kan, itu tadi ayat sudah ada, terus sebutan dan lain. Jadi jangan lagi punya pemahaman bahwa Bapa itu tersendiri, Tuhan Yesus tersendiri, terus Roh Kudus tersendiri, tiga pribadi yang beda. Tidak demikian, karena tadi ulasannya udah jelas sekali, semuanya interconnect satu dengan yang lain, merujuk akhirnya Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itulah di dalam Yesus Kristus, Allah yang roh itu, gitu kan. Nah, pemahaman itu penting, tapi ucapan kita mau pakai apa itu terserah, silahkan bagaimana, tapi asalkan kita pemahamannya jelas dan tidak terkotak-kotak demikian sehingga itu akhirnya tidak seperti apa yang Alkitab katakan. Nah, sekali lagi, kita tidak merujuk kepada denominasi atau doktrin tertentu, tapi kembali kepada apa yang Alkitab terangkan kepada kita semua, supaya kita menelusuri, memahami, dan menangkapnya, menyimaknya dengan baik. Nah, saya tadi lihat ada catatan dari Pak Murtopo yang
mengatakan tolong jelaskan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, mungkin singkatnya tadi kan sudah semuanya terangkum, Tuhan itu Esa satu-satunya. Nah, untuk menjawab itu yang pertama, kita coba lihat. Di Alkitab tuh ada nggak tulisan Allah Putra atau Allah Roh Kudus? Nggak ada loh. Yang ada itu Allah Bapa. Betul, Allah Bapa itu adalah figur, kiasan yang Tuhan Yesus nyampaikan, yang ditampilkan, yaitu dialah Allah yang disebut sekarang karena diangkat sebagai anak, makanya sebutannya adalah Bapa, jadi Allah Bapa. Tapi yang namanya Allah Anak tidak ada. Anak Allah ada, tetapi Allah Anak nggak ada. Allah Roh Kudus juga nggak ada, adanya Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus, dan sebagainya. Nah, dari situ kita tahu bahwa bukan ada 3 Allah. Karena pemahaman 3 Allah, Trinitas ini sering mereka mengucapkan, yaitu tidak lain adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Padahal di Alkitab yang namanya Allah Putra, Allah Roh Kudus itu tidak pernah muncul itu. Yang ada adalah Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Nah, dari situlah kita tahu terungkap semuanya itu adalah Tuhan yang Esa itu. Jadi inilah hal-hal yang mungkin perlu kita simak, perlu kita telitiin supaya kita tahu arahnya itu kemana, sisipan singkapan-singkapan yang Tuhan Yesus sampaikan itu biar kita mungkin bisa membuka pemahaman yang baik, yaitu Tuhan itu Esa. Sebutan mau apa silahkan, itu sebutan fungsional, atribut, atau titel, atau apa, itu boleh-boleh saja, tetapi asal kita tahu pemahaman bahwa Tuhan itu Esa, which is one, only one, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang roh itu. Thank you. Ini sedikit tambahan. Thank you. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wilson. Bro, saya mau bicara boleh, Bro? Oh iya, silakan Bro. Semangat banget. Bukan, Bro Swanda. Saya hanya ingin coba, saya ada pemahaman, jadi saya coba ingin meyakinkan pemahaman saya ya, ke Bro Swanda. Hari ini Yesus Tuhan yang saya terima itu karena pemberitaan, dan ketika dia diberitakan sampai ke saya, wujudnya adalah roh. Betul nggak, Bro? Ya. Ya, udah. Oke. Nah, dari Alkitab, pemberitaan Alkitab, saya diberitahukan bahwa Tuhan waktu datang dalam rupa manusia, dia menamakan dirinya Yesus. Dan dari Alkitab itu pula, saya mendapatkan Yesus dalam kodratnya sebagai manusia berdoa kepada Allah yang roh, memanggilnya Bapa. Betul nggak, Bro? Iya, tadi kan sama dijelaskan seperti itu. Ya kan? Jadi ini untuk kita langsung lebih saklek supaya kita nggak bias gitu kan, karena kita kan percaya karena pemberitaan Injil gitu. Ini yang mesti kita tegaskan gitu loh hari ini gitu kan. Nah, jadi udah nggak lagi berbicara hari ini Yesus, bayangan kita adalah anak muda, tinggi gede, bewokan, ganteng. Tidak, gitu loh. Tetapi dia udah wujudnya roh, gitu kan. Dan ketika kita menyebut Bapa juga itu Bapa yang roh. Bukan ada gambaran di kita, orang tua, rambutnya putih, bewokan putih, ya kan, matanya bersinar, gitu loh. Tidak, tapi itu roh. Itu supaya kita udah... Nah. Jadi, pemahaman saya, Yesus adalah nama Tuhan, ya kan. Dan dalam kodratnya sebagai manusia, dia memanggil Allah yang roh itu Bapa. Jadi kita pun dalam kodrat kita sebagai manusia, boleh memanggil Allah yang roh itu Bapa. Boleh juga kalau kita udah akrab, memanggilnya dengan nama Yesus. Betul nggak, Bro? Ya, boleh. Nah, terus gimana? Ya, dan yang terakhir, mengenai Tritunggal tadi, Bro Wilson, betul. Saya sepakat, ya kan. Sebetulnya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya kan, itu memang tidak ada. Yang adalah Putra, Bapa dan Roh Kudus. Dan bagi saya, hal itu hanya terjadi sekali pada waktu karya keselamatan manusia. Tetapi hari ini, sudahlah, ya kan, Allah itu Esa, wujudnya roh, dia mau panggil Bapa, mau panggil Yesus, saya kira dengan apapun dia dipanggil, tidak akan berkurang kemuliaannya, dan juga
kekuasaannya. Itu aja pendapat dari saya. Terima kasih, Bro. Ya, Oke, terima saya kasih. lebih supaya lebih jelas lagi ya. Hmm. Yesus itu roh, oke. Bapak itu roh, oke. Tapi bukan berarti ada dua roh ya, yang tidak sama ya. Nah, itu yang harus kita lebih peka gitu. Yesus roh, oke, tadi saya setuju. Bapak roh, oke, saya setuju. Tapi jangan sampai ada dua roh yang berbeda gitu. Nah, ini yang harus kita pertajam. Dia tetap satu roh. Nah, itu. Kalau ada dua roh ya, itu beda lagi. Roh yang berbeda. Nah, itu. Jadi mesti dipahami rohnya yaitu roh Allah yang Esa itu gitu. Jadi bukan ada dua roh. Yesus roh, Bapak roh, bukan ada dua roh gitu. Nah, kalau ada dua roh ya beda lagi. Nah, ini yang mesti saya perjelas supaya jangan sampai salah memahami Tuhan kita gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Suwanda, sedikit Pak Suwanda. Ya. Ya. Pak moderator, mohon maaf panjang. Oh ya, ya. Ini bagus ini. Kalau kita baca di dalam Markus 14, Yesus sendiri berkata, katanya yang di ayat yang ke-26, 36 ya. Coba bisa disimak. Yesus sendiri spesifik dia berdoa kepada Bapaknya. Jadi apakah kita mau spekulasi dengan hal-hal yang lain gitu? Memang antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama-sama satu gitu kan. Tapi secara spesifik di sini 36 katanya, ya Aba, ya Bapa. Yesus sendiri berdoa jelas arah itu kepada Bapa gitu. Dia memanggil nama Bapa itu sendiri gitu. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi. Nah, gimana tuh seperti itu? Terima kasih Pak Suwanda. Iya. Ya, silakan Pak Suwanda. Ya, memang saya nggak sangkal gitu kan waktu dia menceritakan, mengenalkan waktu di Getsemane, bahkan di Getsemane kan waktu bagian-bagian terakhir kan, ya kan, akhir hidupnya. Tapi kan kita juga lihat, bukan saya mengatakan, Yesus sendiri mengatakan itu kiasan. Nah, kalau kita kiasan, ya kalau mau kembali ke yang tadi sebelum-sebelum, ya nggak apa-apa, dipanggil Bapak, dia manggil Bapak benar, saya nggak salahkan. Enggak loh. Saya nggak salahkan waktu dia manggil Bapak. Enggak. Benar. Itu benar. Dia manggil Bapak. Saya nggak sangka, saya nggak salahkan, saya nggak memperbolehkan. Nggak apa-apa. Tapi dia akhirnya mengatakan, ini perkataan dia sendiri loh. Perkataan dia sendiri. Aku tidak bicara lagi dengan kiasan. Nah, bagian akhirnya. Segala cerita kan endingnya, akhirnya tamatnya cerita kita lihat itu orang tuh akhirnya bahagia nggak atau menderita atau menang atau kalah bagian endingnya. Kalau kita baca novel, baca cerita segala macam, bagian endingnya apa gitu yang Yesus mau sampaikan, Allah yang datang ke dunia itu endingnya apa. Nah, itu yang saya ingin melihatnya dari sisi Alkitab aja gitu. Jadi saya nggak salahkan loh. Benar-benar saya nggak salahkan, mau silakan waktu awal-awal dia mengatakan Bapak, dia memanggil Bapak. Oke, terima kasih. Betul Pak Suwanda. Cuman saya mengacu kepada tema kali ini kan yang Pak Suwanda bawakan, kepada siapa gitu kan. Pasti kan nggak mungkin kepada ketiga orang atau kedua orang, pasti kan tujuannya satu orang gitu, atau satu tujuan gitu. Ya dari situ dasar pertanyaan saya dan argumen saya Pak Suwanda. Itu aja sih. Terima kasih Pak Suwanda. Oke, terima kasih Pak Yones. Terima Jadi kasih, ya, Pak Yohanes Putra. argumennya ya terakhir tadi kan udah oke jelas yuk. Terima Pak kasih. Girsang, silakan Pak Girsang. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ini diskusi yang agak seru juga ya. Jadi begini, bagi saya pemahaman saya ini kan kita sharing ya satu dengan yang lain ya. Jadi kita sekarang coba lihat dulu perjanjian lama ya. Kita lihat dulu perjanjian lama siapa itu Tuhan ya. Coba kita cek dulu di perjanjian lama. Ini satu ayat aja kita cek ya, satu ayat. Kita lihat, nah ini ya kalau kita baca ya, dia katakan apa di sini? Dikatakan di sini di ayat ini dibilang ini. Beginilah firman Tuhan, penebusmu. Nah, kalau bicara penebusmu siapa? Itu beginilah firman Tuhan, penebusmu. Nah, di perjanjian baru kita tahu bahwa penebusmu itu adalah Yesus Kristus yang Maha Kudus.
Nah, kalau kita bicara yang Maha Kudus, pasti itu berbicara Allah Bapa itu kan. Allah Israel, akulah Tuhan. Akulah Tuhan, Allahmu. Allahmu biasanya orang bilang Bapa, Yehova, ya kan? Yahweh, ya kan gitu. Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, ya, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi di sini kita lihat, beginilah firman Tuhan, penebusmu. Nah, ini pasti Yesus Kristus kan? Yang Maha Kudus, ya dia kudus. Ya dialah sebetulnya Allah itu, Allah Israel itu siapa? Ya Yesus Kristus itu. Yahweh itu. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, sampai situ sebentar ya. Oke. Nah, kita paham di perjanjian lama udah disebutkan. Baru di perjanjian baru, ya di perjanjian baru, dia sudah digambarkan. Nah, coba kita lihat lagi, ini yang ayat paling gampang dimengerti kan? Kita semua mengerti. Yang sering kita utarakan ayat ini. Coba saya ambil lagi ya. Ayat ini sering kita dengar. Yesaya 9. Ini kan udah biasa kita dengar ya, tapi nggak apa-apa kita buka lagi ya. Nah, ini ya. Ini kan sudah biasa kita dengar ya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini 700 tahun ya. Sebelum Sang Allah, Sang Roh itu menjelma menjadi manusia, turun di bumi. Dia udah kabarkan begitu. Nah, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Nah, namanya disebutkan orang ini. Penasihat ajaib, yaitu Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Kebenaran, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa nih ya, Bapa yang kekal, Raja Damai, yang mendamaikan di kayu salib. Jadi itulah gelar-gelarnya. Tapi ada berapa pribadi? Satu pribadi teman-teman sekalian. Ini berdasarkan ayat ini ya. Jadi begini teman-teman sekalian. Tadi juga ada Pak Murtopo mengatakan Bapa itu kita mengagumi. Bagus. Tapi ingat, proses pengenalan kita akan dia memang betul ada yang dia waktu dia turun menjadi anak, dia turun menjadi manusia, dia menyebut dirinya anak. Ingat loh, waktu dia menyebutkan anak Allah aja dia dilempar batu loh. Bayangkan kalau dia sebut akulah Allah gitu ya. Bayangkan itu bisa dilempar nggak karu-karuan sama bangsa Yahudi pada zaman itu. Maka dia menyebut dirinya anak, teman-teman sekalian. Kemudian Bapa itulah itu yang Sang Roh itu. Karena dia sedang berdoa. Kalau dia bilang, oh Yesus sedang berdoa. Iya, dia sedang wujud manusia, teman-teman sekalian. Dia sedang wujud manusia. Jadi ada proses pengenalan kita akan dia. Ya, mengenal ada anak, ada Bapa, ada Roh. Itu proses pengenalan. Tetapi dia adalah Allah yang Roh. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan tadi kalau cerita tadi Bapa, itu memang panggilan Bapa ini luar biasa. Tapi ingat loh, kalau di perjanjian lama disebut hamba Tuhan, ada budak, kemudian ada proses pengenalan, memuridkan, dimuridkan, terus menjadi anak Allah. Nah, Pak Murtopo, the highest level Pak Murtopo. Kita bukan anak lagi sekarang ini. Proses pengenalan kita, dia manggil kita manggil Bapa, yang kata Bapa tadi itu adalah sebetulnya satu bahasa perumpamaan, yang bahasa tadi dikatakan tadi bahasanya itu adalah itu apa yang sebut tadi bro? Apa bro? Kiasan. Nah, kiasan, bahasa kiasan dari dirinya sebetulnya. Ya, kiasan tentang dirinya. Jadi itu yang kita harus pahami. Nah, kita dari dimuridkan terus menjadi anak disebut. Nah, ingat, kita levelnya sekarang bukan anak lagi, teman-teman sekalian. Kalau kita mau memahami, masuk kepada kedewasaan rohani ya, makanan keras. Kita adalah mempelai Kristus. Kitalah tubuhnya, gerejanya. Nggak disebut lagi anak, bukan lagi murid. Tapi kita mempelainya, yang bersatu dengan dia. Jadi waktu kita jadi mempelai tidak memanggil Bapak lagi. Tidak panggil Bapak. Ya, tapi kalau ada yang mau panggil Bapak ya monggo-monggo aja ya. Ini kan proses pengenalan kita, kedekatan kita ya kepada dia gitu. Tapi saya mau katakan level yang tertinggi yang saya pahami adalah kita mempelai Kristus. Kita tubuhnya dia kepala. Kita sudah satu dengan dia.
Maka dia katakan, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang saya katakan, setiap tarikan nafas kita, setiap saat, itu adalah ucapan syukur, bahagia karena kita bersatu dengan Dia. Dia yang mengalir lewat setiap kita. Ini yang saya pahami. Ini sekedar tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Girsang untuk penjelasannya. Tadi Pak Dudi, Mikael Dudi mau bertanya ya? Masih ada? Masih standby ya Pak Mikael Dudi? Ya bro, thank you Oke, bro. silakan. Sebenarnya memahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, kalau saya ngambil analogi gini, api, ya kita ngelihat api, bicara api itu kita bicara ada asap, ya, ada panas, ada sinar. Nah, kalau kita berbicara sinar, pasti bicara cahaya ya, kita bicara cahaya, pasti itu hakikatnya api itu. Kalau kita bicara asap, hakikatnya api itu sendiri. Kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Nah, kalau kita bicara panas, ya kita akhirnya bicara api itu sendiri. Tapi apakah asap, cahaya, terus panas, itu terpisah? Ya tentu tidak. Itu adalah api itu sendiri. Nah itu bicara Yesus berdoa kepada Bapa. Hakikatnya sebenarnya yaitu Tuhan. Itu satu gitu loh. Sebenarnya gambarannya itu sebenarnya seperti itu. Nah, bahkan pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ya, itu dalam bentuk ya api seperti itu. Nah, jadi bukan bagian terpisah apakah Bapa terpisah sendiri, apakah anak sendiri atau roh sendiri, atau bicaranya ada dua bagian atau dua pribadi. Ya tentu tidak, kan bicara asap, bicara api, bicara cahaya, bicara panas, ya kita bicaranya ya api itu sendiri. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun kita ngelihatnya dari sisi mana nih? Konteksnya kita bicara apa? Kita bicara asap kah? Kita bicara cahaya kah? Kita bicara panas kah? Ya tinggal konteksnya aja. Tapi poinnya adalah akhirnya kita bicara api itu sendiri. Nah, itu sebenarnya saya sekian lama memahami, oh ya sebenarnya seperti itu gambaran. Ya maksudnya nggak bisa digambarkan sesederhana itu sih. Tapi itu hakikatnya dari itu sendiri. Nah itu sebenarnya memang bicara Bapa, bicara anak, harus dilihat dari konteksnya, bukan dari bicara apa ya, maksudnya itu bicara relasi, ya, tapi bukan bicara sesuatu yang terpisah. Nanti itu panjang tuh ceritanya. Nah itu pertanyaan paling besar lagi. Yesus itu bukan dibangkitkan Bapa. Dia bangkit sendiri karena dia Tuhan. Ya udah sekian itu aja, terpanjang ininya. Makasih Bro Eri. Oke. Melebar. Terima kasih Bro Dudi. Sekarang giliran saya Pak. Baik. Masih ada ya 7 menit lagi kalau Ya, ada yang kalau mau. saya paling juga 3 menit. Ya. 10 Pertanyaan menit. saya adalah yang kita ulas mestinya kan soal berdoa kepada Allah. Nah, tapi kalau komentar saya, pertanyaan pertama adalah doa peperangan masihkah relevan? Itu satu. Dan kalau kita berdoa peperangan memakai nama Allah, iblis itu lari apa enggak? Kalau memakai nama Bapa, iblis itu lari apa enggak? Kalau memakai nama Yesus, itu pasti lari. Lalu bagaimana? Jadi saya setuju dengan keterangan Pak Suhanda itu. Apalagi 1 Yohanes 5 ayat 20, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu aja, jadi hanya 2 menit itu Pak. Oke, terima kasih Pak Sipayung. Baik, kita masih punya waktu 6 menit lagi. Saya juga pernah. Pertanyaannya tadi Pak, jangan lupa pertanyaan tadi. Iya. Oh, Pak Suhanda ya, Pak Suhanda, silakan Pak Suhanda. Dua peperangan masihkah relevan? Ya, karena gini,
pribadi kita ya. Apakah kita berperangnya dengan siapa? Kita berperang dengan siapa? Dengan roh jahat iblis lah yang mengganggu, selalu mengganggu, menggoda gitu. Bagaimana? Apakah roh-roh jahat itu bisa mengganggu kita kalau Yesus ada di dalam kita, Tuhan ada di dalam kita? Ya enggak lah. Kita nggak usah perang-perangi juga dia nggak bisa ngapa-apa sama kita. Tapi Dia bisa apa-apa. kalau dia tidur di perahu, Pak, ombak datang aja. Ini Itu juga kan kalau kita sedang tidur oleh iman begitu gimana? gini, itulah Nah, makanya kita kan ada di dalam dia dalam kita. Nah, hayati ya. enggak ini? Kita mengatakan iya atau tidak? Kita mempercayai atau tidak? Apakah ini terjadi di hidup kita? Nah, di dalam kehidupan itu kita harus hayati detik demi detik, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kalau dia ada di dalam kita, ya. Kalau iblis nyerang kita, apa bisa? Kalau ada persoalan masalah dan lain sebagainya, apakah kita yang ada di dalam dia nggak bisa mengatasi masalah? Kita manusia baru, manusia rohani, ciptaan baru. Hidup sebagai ciptaan baru, manusia rohani, hadapi itu masalah persoalan. Hidup sebagai ciptaan baru, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, hadapi, jalani. Loh kita anak Allah loh, mempelainya loh, gitu. Dia ada Jadi dalam kita menyatu, kita menjadi satu roh. Nah itu yang kita harus melihat diri kita seperti itu. Kalau enggak ya, memang masih bertanya-tanya dan sebagainya. Lihat kehidupan kita sudah seperti itu. Nah, melihat seperti itulah, nanti kita akan melihat, jadi efeknya apa? Dampaknya apa di dalam kehidupan seperti itu? Hadapi. Masakan waktu kita belum kenal Tuhan aja kita menghadapi segala masalah persoalan. Orang ateis saja menghadapi masalah persoalan sendiri. Masa kita yang dikatakan sekarang kita roh Allah menyatu dengan kita. Nah, ini suatu sumber kekuatan, suatu sumber inspirasi, suatu sumber hikmat bijaksana. Bagaimana nih sebagai manusia baru menghadapi, manusia rohani menghadapi itu. Nah ini yang harus kita step berjalan di dalam hidup kita sehari demi hari, tahun demi tahun sampai kita menjadi debu gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Suwanda. Pak Ya. cukup ya? Sudah jelas ya? Ya, menjadi bahan pertimbangan lah. Boleh saya tambahin? Iya, boleh, silakan. Ingat nggak Bro Sipayung? Ya. Cerita anak kecewa. Ya, iblisnya kan bilang kan, Ya. Yesus aku tahu, Paulus aku tahu. Ya. Siapa engkau kan? Nah sekarang Yesus yang iblis tahu itu ada di dalam kita. Ya iblisnya lari duluan lah. Lari duluan. Dari jauh udah ngeliat kan ada Yesus di dalam kita. Ya nggak dia nggak dekat-dekat mas. Benar kan? Jadi begitu bro. Iblis sama ombak beda lah bro. Jadi Ombak kalau laut. begitu jawabannya tidak relevan lagi begitu. Ya begitu bro. Pertanyaannya kan masihkah relevan dua peperangan rohani? Pak Sipayung, saya tambahkan begini. Ini peperangan rohani ini kan, ya mohon maaf, ini kan dari gereja-gereja tertentu yang memblow up segitu besar ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam, ya sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 26, di sana dikatakan musuh yang terakhir ialah maut. Ya. Jadi maut aja sudah kalah. Ya, sebenarnya sudah kalah. Udah kalah, sebetulnya sudah kalah. Jadi sebenarnya doa peperangan rohani yang dikatakan itu peperangan melawan apa itu sudah tidak relevan. Saya sangat sependapat itu. Tidak relevan lagi artinya doa-doa seperti itu. So, miliki relasi yang intim aja sama Tuhan dalam roh dan kebenaran. So, maka dia terinspirasikan, dia yang mengalir lewat setiap kita. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Sipayung, Pak Jurusan. Pak Tommy Immanuel, mau tambahin? Lanjut Pak Heri. Iya, saya mau ngomong di belakang ada suara azan, Pak. Jadi silakan dulu. Bapak ngomong.
Lanjut Pak Heri. Nggak Pak kedengaran Rambu itu, azannya Pak di Rambu sini. itu, Pak Rambu di sana, no. Oke. Nah, itu kan tuh kedengeran Pak. Jadi kalau ada teman-teman mau bicara dulu silakan Pak. Sambil sebentar 5 menit habis baru kita tutup. Silakan, silakan. Ini yang saya tambahkan, Bro. Gini, kuasa iblis itu tidak berkuasa lagi atas kita. Ya, yang sekarang adalah peperangan itu adalah pikiran kita. Tapi untuk orang yang tidak percaya Tuhan, yang belum terima keselamatan, kuasa itu masih ada atas mereka. Karena kita lihat di kisah para rasul, itu Yesus sudah bangkit kan, Roh Kudus sudah turun. Tapi tetap ada orang-orang yang masih dikuasain oleh roh-roh jahat. Ya. Karena mereka belum percaya Yesus. Nah, makanya dikatakan kan para murid, Yesus para murid itu ya selain bicara penyebaran itu, pemberitaan kabar baik, mereka juga sedang melakukan itu. Tapi bukan itu fokusnya. Ya, kalau kita masih pelayanan ke pedalaman, itu pasti ketemu orang-orang yang seperti itu. Ya, karena mereka nggak kenal Tuhan, dan mereka masih dikuasai oleh roh-roh seperti itu. Nah, tapi jangan pernah takut, karena ada roh Allah di dalam kita, kuasa kita lebih besar daripada itu. Itu pasti nggak ada kuasanya lah, makanya dalam pemberitaan firman bukan itu yang difokuskan. Itu tinggal diusir, begitu ada diusir baru diajarin. Kalau kita datang tiba-tiba ada Allah di dalam engkau, mereka bingung nih ngomong apa. Ada Yesus di dalam engkau, mereka bingung nih ngomong apa sih. Karena mereka masih dikuasai oleh kekuasaan yang seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, kita tidak pernah dikuasai oleh seperti itu orang yang percaya. Tapi orang yang di luar Yesus, potensi itu masih ada. Tapi sekali lagi, sudah dikalahkan itu semua. Gitu bro, thank you. Oke. Itu bro, supaya yang dalam konteks peperangannya mungkin seperti itu ya. Ya. Ya, silakan lanjut, masih ajan Pak, masih. Pak Heri. Ya, silakan, silakan. Ya. Jadi Pak Mikael kalau bicara tentang orang yang nggak percaya sama Yesus itu mungkin lain ya. Yang banyak sekali pelayanan-pelayanan kita justru orang yang sudah percaya Yesus mereka kerasukan setan gitu loh. Iya, ya itu. Maksudnya bahwa pengenalan akan Kristus itu adalah suatu perjalanan. Ya, begitu. betul. Kalau Pak Girsang, Pak Suhanda, atau bapak-bapak CCM yang lain begitu yakin bahwa Yesus dalam kita lantas iblis nggak bisa apa-apa, saya setuju itu gitu loh. Tapi bagaimana kalau kita pelayanan-pelayanan di pedalaman itu banyak sekali itu orang Kristen gitu loh. Jadi orang Kristen yang belum mengenal pribadi Yesus dengan sungguh-sungguh. Begitu. Lantas tadi Pak Sebayang apakah doa peperangan itu masih diperlukan? Ya diperlukan. Untuk apa? Untuk situasional seperti itu, begitu. Ya kan? Nah. Saya pernah pada suatu waktu pelayanan di pedalaman, padahal acaranya bukan acara melayani di satu tempat, begitu. Jadi saya ada seminar, di Lala saya sudah tiba, maghrib itu saya diundang harus datang ke satu desa. Nah, satu desa itu dilala orang mati, dilala orang mati, dilala orang mati. Saya bilang, Tuhan, kita lagi mau seminar, kenapa jadi ada acara seperti itu yang di luar dari agenda gitu loh. Jadi karena kita sebagai hamba Tuhan mau nggak mau kita pergi. Ya jalannya di hutan gimana ya, naik motor turun bukit, turun lembah, apa segala. Tuhan ini gimana nih Tuhan, begitu. Dilala kok harus melayani seperti ini gitu loh, ya kan. Nah disitulah doa peperangan itu perlu ada begitu loh. Khususnya untuk orang-orang yang belum mengenal pribadi Yesus dengan sungguh-sungguh sehingga itu pada desa itu adalah desa orang Kristen gitu loh. Ya. Desa orang Kristen bisa terjadi seperti itu gitu loh. Tapi puji Tuhan Yesus begitu. Ya. Nah, jadi saya mengatakan bahwa suatu proses perjalanan mengenal pribadi Yesus sampai timbul iman. Yesus ada di dalam saya, iblis nggak bisa menyentuh saya. Itu suatu perjalanan begitu. Nah. Begitu sih masukan tambahan dari saya begitu. Itu baru relevan. Iya, oke.
boleh saya Betul, tambahkan. Pak. Ya, silakan Pak Itu Suhanda. perspektif Silakan. dalam Situasional, dosa. Ya itulah situasional. perjalanan iman. Ya, Perjalanan iman seseorang, orang itu sendiri yang tahu di dalam ya, dirinya. Pengenalan pun dia sendiri yang tahu seberapa jauh dia sudah mengenal Yesus. Kalau betul. memang belum mengenal, cuma hanya ikut-ikutan, cuma simpatisan orang Kristen, KTP Kristen, Agama. lah gitu, apa agamawi gitu kan, hanya taunya yang penting saya ibadah, ritual dan lain sebagainya. Mengenal pribadi Yesus, mereka belum Tahu mengenal dengan benar. Menaik keselamatan melalui Kalvari aja ini juga nggak jelas. Banyak yang mengatakan masih binasa, belum selamat dan lain sebagainya. Yang seperti ini apakah gitu kan tidak bisa diganggu oleh yang seperti itu? Ya bisa. Karena dirinya aja belum selamat, masih iya. belum, Nah, dirinya sendiri yang mengatakan saya belum selamat. Banyak. ya banyak, Bukan banyak. kita ya yang sebut mereka nggak Bukan, selamat, bukan. Mereka bukan. sendiri mengakui mereka belum selamat. Mereka masih Betul, berjuang. betul, Nah, mereka betul. itulah yang Perlu. terkena gitu kan. Nah, itu aja. Jadi perjalanan imannya sampai, maka sebenarnya ya CCM ini bagaimana perjalanan iman seseorang bisa melihat ya rahasia yang tersimpan itu. Rahasia yang tersimpan kalau kita nggak mau, nggak benar-benar mencari, nggak dapat. Orang Betul. udah nyaman, orang Kristen udah nyaman ibadah di suatu tempat yang AC, yang nyaman, yang gedungnya enak, udah tenang. Udah ikut pelayanan, udah itu aja. Mereka percaya Tuhan, yang penting saya sungguh-sungguh, saya hidup baik, hidup benar, menjaga supaya nggak melakukan dosa. Kalau ini seperti itu ya, ya sama dengan yang lain. Nah, perjalanan iman mengenal pribadi dia dari pertama sampai akhirnya, endingnya gimana, sampai kita sendiri bisa menceritakan dia gitu. Banyak orang Kristen yang mengatakan belum selamat nggak bisa menceritakan dia, pasti nggak bisa menceritakan dengan benar, itu udah Betul. pasti. Jadi ya kita melihat itu terjadi, bahkan masih menguasai, belajar kuasa gelap tuh dia nggak tinggalkan, masih punya simpanan, masih punya jimat gitu kan, masih Bisa. ada banyak gitu kan. Ada banyak di kampung-kampung. Nah itu gimana jadinya? Ya itulah fenomena kekristenan. Kita nggak bisa katakan mereka, kita katakan nggak percaya, mereka bilang enggak, saya percaya gitu Ya. kan. Nah itulah, Tadi jadi ya itulah fenomena yang ada jadi hanya perjalanan iman seperti Pak Immanuel tadi katakan, perjalanan iman seseorang. Karena itu kita yang ada di sini, ya perjalanan iman kita jangan tanggung-tanggung lah, hanya sekedar kenal. Oke, terima kasih. oke, makasih. Terima kasih Pak Suhanda dan teman-teman semua. Nah, saya setuju. Dari saya sedikit aja Pak ya sebelum ditutup. Bapak yang nutup kok. Ya, 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 ya. Jadi perjalanan iman yang tadi Pak Tommy Emmanuel katakan, setuju, semuanya perlu proses perjalanan iman. Nah, tapi kalau soal peperangan rohani, kalau lihat konteksnya sudah tidak relevan, Pak. Nanti bertentangan sama maut sudah dikalahkan. Jadi, dan kalau kita masih peperangan, percuma. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena semua sudah diserahkan kepada kita. Nah, saya cerita perjalanan iman waktu saya masih mula-mula terima Tuhan Yesus, diajak teman-teman ikut mission trip Pak ke Bengkulu. Nah, di situ kita ditaruh oleh orang sana, pas di depannya kuburan semua. Kita masuk rumah material, dikasih rumah gede material, nggak keurus, tapi sebelah kirinya orang usaha material. Nah, kita ada 5 orang, Pak. Malamnya saya sendiri ngerasain diganggu pas di belakang jendela saya, sama ditusuk kucing, Pak. Nah, apa namanya, garukan kucing, kita nggak bisa tidur. Nah, akhirnya teman sebelah saya juga sama, nggak bisa tidur. Ini kita ngerasa Pak ya, perasaan itu badan seperti diangkat. Ya, diangkat lalu kita saling lihat-lihatan, keluar ke ruang utama, ternyata 3 orang teman juga sama. Akhirnya kita ngumpul di ruang tengah gitu Pak. Nah itu saya sendiri bingung, saya diajarin kok suruh usir setan, tapi dia nggak ketakutan itu nggak hilang-hilang.
Nah, lalu tanya ke teman, besoknya tanya ke teman putri, sama mereka diganggu. Malah mereka semuanya pada mau buang air kecil, rame-rame, Pak. Keluar karena saking takutnya. Di situ saya renungkan, lalu saya dapat firman Tuhan dari satu hamba Tuhan bahwa iblis atau kuasa gelap itu ya kegelapan. Cara menghilangkannya dengan terang. Nah, seperti dia kasih perumpamaan, masuk ke rumah gelap, kita agak takut sedikit. Udah, on kan aja lampu nyala, akhirnya terang. Nah, ini perjalanan iman saya bisa tahu bahwa peperangan rohani itu kalau konteksnya tadi sudah selesai, tapi sebetulnya masih terjadi untuk diri sendiri, Pak. Bukan peperangan dengan roh yang keluar, tapi peperangan rohani kita, iman kita ini masih kacau, masih percaya nggak bisa ngalahin kuasa gelap. Nah, kalau itu yang dimaksud peperangan rohani untuk kita sendiri, udah sampai mencapai bahwa Kristus ada dalam kita, ya udah, mau diganggu apa segala macam, ya jalanin aja, hadapin, ternyata enggak. Dan setelah dipikir-pikir, kita diskusi sama teman-teman yang sudah lama ke Bengkulu itu sebenarnya nggak ada, Pak. Memang seperti kebetulan aja, tapi sebenarnya nggak ada. Dan saya yakin itu nggak ada. Nah, lalu sama konteks yang tadi bahwa kita berdoa kepada siapa, saya juga dapat pengajaran bahwa yang sekarang juga masih ada berlaku pengajaran itu bahwa Bapak itu waktu itu masaknya di perjanjian lama. Nah, dipilah-pilah gitu. Perjanjian baru itu masaknya Tuhan Yesus. Dia menjelma manusia, memberitakan kerajaan Allah dan memberitakan Bapa. Lalu setelah dia mati, masa kisah para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, itu masa Roh Kudus. Masa terjadi peperangan, masa terjadi mujizat, penyembuhan, segala macam. Nah, doktrin itu juga masih ada. Cuma saya agak pusing gitu kan. Nah, lalu ada juga pemahaman yang dikatakan Yesus dan Bapa ada di surga. Jadi sekarang ini masanya Roh Kudus. Nah, tapi kita doa sampai sekarang juga kadang-kadang saya akui, saya berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, saya tutup dalam nama Yesus. Ini kayaknya setelah dipikirin, kenapa ya? Walaupun itu pemahaman dan tidak dipersoalkan, nggak apa-apa. Cuman setelah mengetahui di Yohanes 16 ayat 26 ini, sudah klop dalam nama Tuhan Yesus. Cuma kita nggak bisa perdebatkan. Nah, kalau waktu Tuhan Yesus masih mengajari murid-muridnya, nah, pergilah, ajarlah mereka. Nah, lalu baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ketika dia mati, lalu bangkit, menampakkan kepada muridnya, lalu perintahkan itu bahwa di tanganku kerajaan sorga, semua sudah ada sebagai kunci kerajaan sorga di tanganku. Nah, dia bilang, pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3. Akhirnya sampai sekarang. Tetapi dalam kisah para rasul, sudah berubah lagi ketika rasul menerima Pantekosta itu, Roh Kudus. Sudah diungkapkan, sudah disingkapkan siapa Tuhan Yesus. Akhirnya mereka baptis dalam nama Yesus. Baptis dalam nama Yesus. Nah, itu satu perjalanan, Pak. Perjalanan rohani. Perjalanan rohani, pemahaman yang dialami oleh murid-muridnya. Nah, kita juga sekarang terus mengalami perjalanan rohani pengenalan akan Kristus. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena itu memang satu proses perjalanan. Kita perlu bisa. Itu aja sih, Pak. Bro Heri, Ya, silakan. Ya, kata peperangan rohani itu nggak ada di Alkitab, bro. Itu cuma istilah aja. Cuman yang ada adalah, jadi kata peperangan rohani atau spiritual warfare itu nggak ada di Alkitab. Kalimat itu atau kata itu. Yang ada adalah kuasa. Kata kuncinya kuasa, dan kuasa itu ada di dalam kita. Nah, cuman itu sih, bro. Ya, makanya. Jadi pengertiannya peperangan rohani kita ambil aja ke diri sendiri. Kadang-kadang kita juga nggak yakin. Kalau dihadapi masalah yang benar-benar berat atau menakutkan, ya akhirnya kita perang rohani. Nah, kalau kita udah menangkan bahwa Kristus ada dalam kita, ya hadapin aja. Kita menang, ya kita menang. Jadi memang harus dialami. Saya kira gitu, Bapak, Ibu. Terakhir, Mbak Gisang mau tambahin? Oh iya. Tutup. Ya bro, sebelum ditutup begini. Ini menarik sekali. Dulu saya di satu gereja lama saya dulu. Itu biasalah ngusir setan, kesembuhan, itu udah biasa.
Nah, saya banyak melihat teman-teman kalau mau pergi pelayanan ke daerah itu doa puasa itu ini, doa peperangan rohani. Saya bilang sama mereka, ngapain kalian lakukan itu? Saya pikir tidak penting, saya bilang gitu. Kenapa? Loh, kalau kalian melakukan itu terus kenapa? Maksudnya apa? Supaya kalian jadi strong, jadi kuat, jadi ini. Ya, kalian jadikan itu doa puasa menjadi jimat, saya bilang gitu. Udah jalan aja, just go. Tuhan berserta dengan kita, lakukan gitu loh. Dan itu yang saya lakukan. Saya nggak pernah doa puasa untuk begitu-begitu, itu nggak pernah doa puasa segala. Tapi begitu kita berdoa, semuanya terjadi gitu ya. Kita lakukan itu terjadi. Jadi nggak pernah saya mau pelayanan apa itu harus doa puasa, itu harus doa ini. Saya nggak pernah lakukan itu. Karena saya percaya Tuhan, kuasa Tuhan itu lebih ada di dalam kita. Dan itu yang kuasanya luar biasa gitu. Bukan kita lakukan doa puasa, terus Tuhan beri kekuatan kepada kita. Salah, ini jangan. Jadi gini loh. Kita ini harus mengerti man center atau Christ center. Kalau man center ya kita lakukan seperti itu. Man center artinya kita sebagai ini kita kepada Tuhan, doa puasa begini supaya minta kekuatan, kuasa Tuhan ada pada kita. Enggak, kuasa Tuhan udah ada. Jadi bukan man center kita, tapi Christ center yang ada di dalam kita itulah yang punya kuasa gitu. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya di dalam pelayanan. Dan selama ini saya nggak pernah artinya ada iblis, ada apa itu yang melawan kita, ngomong apa sama kita, nggak pernah ya. Itu pengalaman dulu. Dan itu pun kita tidak promote lagi pelayanan seperti itu. Tapi sejak di Christ Center Ministry ya kita deklarasikan pengajaran kita, beritakan ya Kristus itu, kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi bukan lagi ngusir setan. Doa puasa itu ini udah dulu, itu proses. Kalau tadi perjalanan rohani, nah itu proses yang lalu karena kita belum menyampai pada tahap kedewasaan rohani di dalam pengertian dan di dalam kehidupan kita. Saya kira itu. Terima kasih semua sahabat-sahabat sekalian yang sudah, terutama kepada Bro Suhanda yang sudah men-sharingkan firman Tuhan. Dan bagus, sudah tidak terlalu panjang ya kan, dan sudah baik. Ya, jadi ada waktu diskusinya cukup banyak gitu ya. And then terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat yang sudah berkontribusi, memberikan pertanyaan, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan dan pandangan-pandangannya. Saya kira itu semua bagus. Dan sampai jumpa di Sabtu depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, Mas Bayu. Belum doa tutup, Pak. Thank you, Pak Tommy. Pak Domingus. Pak Suhadi. Belum doa tutup, Pak. Yohanes Kontara. Oh, thank you. Oh, Pak Gede. Ya. Thank you. Pak David. Thank you. Pak Pinky. Pak Gede. Ya. Pak Motopo. Semua. David. Sampai Sabtu. Oke. Thank you, Alessandro. Thank you so much. Terima kasih. Have a nice weekend. Max, thank you. God bless semua ya. Untuk juga 8 Pak.